Shalom saudara-saudari yang terkasih, tema renungan kita Yesus nama di atas segala nama yang dibawakan oleh Pendeta Drison Ginting. Selamat pagi saudaraku, kembali kita dapat bersama-sama pada hari ini, hari yang pertama, Minggu 21 Juli 2024, dalam judul renungan kita, Penjual Agung Kekayaan Rohani. Ayatnya di dalam Roma 11 ayat 33, Oh alangkah dalamnya kekayaan, hikmat, dan pengetahuan Allah. Kemenangan akan datang kepada semua orang yang setia, yang tabah dalam kesetiaan mereka pada kebenaran. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Yakobus 1 ayat 12. Marilah kiranya semua bertanya, apakah kita masing-masing adalah penatalayan yang setia yang dipercayakan pekabaran belas kasihan terakhir yang akan diberikan kepada dunia, pekabaran yang menentukan nasib kekal penghuninya? Apakah kita setia untuk memeriksa diri dengan cermat, untuk melihat roh seperti apakah yang kita miliki? Apakah kita terus-menerus berketetapan untuk menyatakan kebenaran sebagaimana yang ada di dalam Yesus? Atau apakah itu dirangkai oleh hasil karya manusia? Akankah lautan api neraka pada hari terakhir menghanguskan pekerjaan kita? Kesetiaan, penyerahan sepenuhnya kepada Allah adalah penting bagi setiap pekerja sekarang ini jika kita mau menerima berkat dari Kristus. Baik sekali perbuatanmu ini, hai hambaku yang baik dan setia. Matius 25 ayat 23. Nasihat kepada Timotius dari ayah rohaninya adalah, awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. 1 Timotius 4 ayat 16. Pertanyaan penting adalah, bagaimana kita akan menghadapi masa depan? Satu-satunya pegangan yang aman bagi kita adalah melakukan pekerjaan kita dengan setia setiap hari. Bekerja berjaga-jaga, menunggu setiap saat dengan mengandalkan kekuatan Dia yang telah mati dan yang hidup kembali, yang hidup untuk selama-lamanya. Setiap langkah kita harus dijaga. Ketika kita maju, langkah kita harus kokoh. Barulah kemudian kita bisa bergerak dengan mantap ke depan dan ke atas. Tetapi banyak orang yang seperti orang Laodikia, yang hidup dalam penipuan diri sendiri secara rohani. Mereka mengenakan pakaian kebenaran mereka sendiri, membayangkan diri mereka menjadi kaya dan bertambah-tambah dengan barang-barang dan tidak membutuhkan apa-apa. Sementara mereka perlu belajar tentang Yesus setiap hari, tentang kelembutan dan kerendahan hatinya. Jika tidak, mereka akan rugi besar. Seluruh hidup mereka akan sia-sia. Tidakkah kita yang membawa pekabaran belas kasihan terakhir kepada dunia yang berdosa mewakili Yesus dalam kemurnian penyangkalan dirinya, sehingga kata yang terdengar dari bibir manusia yang diilhami oleh Roh Kudus adalah, bukalah pintu hatimu dan biarlah Yesus masuk. Penjual agung kekayaan rohani itu mengundang pengakuanmu. Dia berkata, aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Wahyu 3 ayat 18. Renungkan lebih dalam, kekayaan rohani apakah yang telah dianugerahkan Yesus kepada saya? Terpujilah Tuhan atas pekabaran yang indah menjadi bagian kita. Dalam renungan ini kita memperoleh poin-poin yang penting yang dapat kita ambil, kita maknai, bahwa berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah. Saudaraku, inilah yang menjadi pengharapan kita. Tetapi bukan berarti kita akan beroleh apa yang Tuhan janjikan tanpa harus kita melewati prosesnya. Apa itu? Kita harus tahan dalam pencobaan, dan kita harus lewat dari ujian itu, sehingga itu memberikan pengharapan bagi kita, yaitu janji Kristus. Sama seperti dalam kitab Roma pasal yang kelima ayat 1-5, Tuhan kita memiliki janji yang menjadi pengharapan bagi kita, dan janji itu tidak mengecewakan. Inilah yang semestinya menjadi pandangan rohani kita. Kita harus menuju dan mengarahkan mata rohani kita kepada pengharapan itu, di mana Tuhan kita
yang penuh dengan belas kasihan, yang sudah memberikan nyawanya bagi kita, sedang berdiri di hadapan kita untuk tetap memberikan kekuatan supaya kita maju melangkah, dan di dalam Tuhan Dia akan menolong kita supaya kita berhasil menghadapi semua tantangan, kita lolos dari ujian-ujian. Dalam kemampuan kita, kalau hanya untuk mengandalkan diri, maka kita tidak akan mampu. Namun inilah yang harus kita jauhkan. Jangan sampai kesombongan, keangkuhan diri untuk membuat kita seolah-olah kita hidup dalam Tuhan, namun sesungguhnya di saat itulah kita sedang jauh daripadanya. Semoga dengan roh kerendahan hati kita selalu datang kepadanya. Mari kita berdoa. Segala puji dan hormat ya Bapa kami sembahkan kepadamu, oleh karena kasih Tuhan yang tak terhingga selalu menjadi bagian kami. Tiada batasan ya Tuhan, Engkau tetap menjangkau umat-umat-Mu dalam keberdosaan kami ya Bapa. Namun kami dapat merasakan dan melihat bagaimana kasih Tuhan ya Bapa yang selalu merindukan supaya kami datang untuk mendekat kepadamu. Terpujilah Engkau Bapa. Terima kasih pekabaran ini mengingatkan kami kembali Tuhan, supaya kami tetap bersandar kepada Tuhan, menaruh harapan kami kepadamu. Dan biarlah hari ini kami diteguhkan di saat kami memasuki akan hari-hari bekerja kami. Tuhan akan berkati ya Bapa. Bukakan tingkap langit sehingga mencurahkan berkat yang berkelimpahan dari sorga lewat segala usaha tangan pekerjaan umat-umat Tuhan. Dalam segala rencana-rencana ya Bapa, biarlah Tuhan yang akan memberikan keberhasilan sehingga segala keperluan kebutuhan terpenuhi. Dan juga ya Tuhan, biarkanlah umat-umat Tuhan melalui berkat-berkat itu juga dapat melayani Engkau lewat pelayanan pekerjaan untuk memasyurkan akan kabar keselamatan ke seluruh dunia. Berkati orang-orang muda dalam masa pertumbuhan perkembangan mereka, dalam meraih harapan cita-cita mereka. Jadikan mereka juga menjadi tiang-tiang bagi gereja Tuhan ya Bapa. Bagi orang-orang tua yang sudah lanjut usia, Tuhan, begitu banyak tantangan problema ya Tuhan dalam pengharapan penantian mereka. Baik oleh karena semakin lemah secara fisik, demikian juga ya Tuhan oleh karena sakit penyakit. Tuhan yang akan tetap meneguhkan hati mereka, dan melalui kehadiran Tuhan membuat mereka akan merasa damai dan bersuka cita. Berdoa juga tentunya bagi umat-umat Tuhan yang berada dalam lemah iman. Tuhan teguhkan dan kuatkan, yang sakit Tuhan pulihkan, dan jamahan kuasa-Mu akan membawa mereka untuk dapat bersuka cita seperti semula. Ya Tuhan, bila mana hari ini terkhusus umat Tuhan yang bersyukur merayakan hari ulang tahun, pertambahkanlah hikmat, akal budi, kesehatan, dan panjang umur. Dan biarlah kiranya berkat yang sama menjadi bahagian kami sepanjang hari ini. Ampuni kami Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.